Itu yang disebut dengan haul. Itu dari berbagai macam provinsi, bahkan negara-negara mancanegara datang untuk menghadiri haul, sebuah kuburan keramat ataupun kuburan yang dianggap kuburan wali. Rasulullah saja melarang melakukan hal itu di kuburannya. Apa yang dijelaskan oleh Ustadz tadi sama sekali jauh berbeda dengan apa yang diterangkan oleh para ulama-ulama a'immatul ahadits, orang-orang yang expert ya dalam bidang hadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dimanapun Anda berada, alhamdulillahirrabbilalamin, senang sekali pada kesempatan yang mulia ini kita bisa bertatap muka kembali untuk bersama-sama mengkaji, menjawab mutolaah ya beberapa amaliyah ataupun ahadisun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini kita akan menjawab salah satu video yang dikirimkan ke saya, di mana ada salah seorang ustadz yang mengharamkan amaliyah haul dengan menggunakan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikut ini videonya. Rasulullah katakan, jangan kalian jadikan kuburanku sebagai id. Sekarang ada nggak kuburan yang setiap tahun di tanggal tertentu orang kumpul di situ? Ada. Itu yang disebut dengan haul. Itu dari berbagai macam provinsi, bahkan negara-negara mancanegara datang untuk menghadiri haul, sebuah kuburan keramat ataupun kuburan yang dianggap kuburan wali. Rasulullah saja melarang melakukan hal itu di kuburannya. Terus mengapa dilakukan di kuburan orang-orang yang kita tidak tahu betul apa tidak dia masuk surga? Rasulullah saja yang sudah pasti masuk surga. Dia pemimpin seluruh umat manusia. Dia pemegang syafaatul uzma. Kalau nggak dia datang, nggak akan dibukakan pintu surga. Itu pun kuburannya tidak boleh dijadikan sebagai id. Terus gimana dengan kuburan-kuburan yang lain? Kok ada kaum muslimin melakukan id di situ atau disebut dengan haul? Jelas ini bertentangan dengan hadis. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tattakhidhu qabri aidan, jangan kalian jadikan kuburanku tempat aid, wala taj'alu buyutakum kubura, jangan kalian jadikan rumah kalian menjadi kuburan, wa haitsu ma kuntum fasallu alayya, di mana saja kalian maka berselawatlah kepadaku, fa inna salatakum tablughuni, sungguhnya salawat kalian itu sampai kepadaku. Oke. Kalau kita telisik hadis yang dibawakan oleh Ustadz tadi, ya, mungkin agak sedikit perlu dibenahi ya. Yang betul itu la taj'alu buyutakum kubura wa la taj'alu qabri aidan. Yang lebih familiar aidan. Barangkali ada riwayat yang aid, saya belum tahu, tetapi memang yang lebih masyhur itu Aid, perayaan gitu ya. Nabi melanjutkan, wasallu alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Sholawatlah kepadaku, kata Nabi, karena dimanapun kalian bersolawat, maka sholawat yang kalian baca itu akan sampai kepadaku haitsu kuntum, dimanapun kalian berada. Nah, hadis ini bisa teman-teman lihat ada di Sunan Al-Imam Abu Dawud. Di kitab beliau ada di nomor hadis 926, atau di riwayat Al-Imam Ahmad, di Musnad Imam Ahmad, ada juga di Sunan Al-Imam At-Tirmidzi. Kalau kita melihat pada kitab Syuruhul Ahadits ya, misal yang saya baca ini di dalam kitab Mirqatul Mafatih yang merupakan syarah dari kitab Mishkatul Masabih. Di juz 3 halaman 10, musannif menampilkan kitab berikut ini, di mana yang dimaksud dengan la taj'alu buyutakum kubura. Janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Aikal kubur al-khaliyah an dzikrillah wa ta'atih. Jangan kalian jadikan rumah kalian ini kayak kuburan. Tidak ada zikir, tidak ada ketaatan. Balij alulaha nasiban minal ibadah an-nafilah lihusulil barakati an-nazilah. Jadikanlah rumahmu ini ada bagian-bagian untuk ibadah yang sunnah, sholat sunnah, qiyamul lail, sholat duha misal. Itu kerjakanlah di rumah, qobliyah ba'diyah begitu ya. Supaya apa? Lihusulil barakah an-nazilah. Supaya rumah kita ini mendapatkan bagian-bagian dari berkah yang turun dari ketaatan-ketaatan tadi. Waqila, ada yang mengatakan maknahu la
fanu mautakum fi buyutikum. Jangan kalian kubur orang-orang mati di antara kalian di rumahmu. Waradal Khattabi bi annahu alaihi salatu wasalam dufina fi baitih alladzi kana yaskunuhu. Tetapi ada yang membantah. Loh, kalau memang tidak boleh, kenapa Nabi dimakamkan di rumah beliau? Mardudun bi anna dzalika minal khosais. Itu adalah khususiyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Li hadis, ada sebuah hadis Nabi bersabda, "Ma qubidha nabiyyun illa wa dufina haitsu yuqbad." Tidaklah seseorang nabi ini wafat kecuali nabi-nabi itu dikubur di tempat di mana beliau-beliau diambil atau kepundut wafat gitu ya. Karena nabi ini wafatnya di kamar beliau, di rumahnya Ibunda Aisyah, maka beliau dimakamkan di kamarnya Ibunda Aisyah karena nabi wafatnya di situ. Nah, tentang part awal dari hadis ini tidak begitu ada pertentangan ya, mungkin sepakat maknanya seperti itu. Tetapi ketika melanjutkan hadis tadi, la taj'alu qabri aidan, bukan aidan, tetapi aidan. Jangan kalian jadikan kuburku sebagai id, sebagai perayaan. Dikatakan di sini, apa itu id? Wa huwa wahidul a'yad. Salah satu hari-hari perayaan. Ai la taj'alu ziyarata qabri idan. Jangan kalian jadikan ziarah kuburku itu sebagai bentuk id. Au la taj'alu qabri madhara idin. Jangan jadikan suasana kubur ziarah kubur kepadaku seperti mazhar, perayaan-perayaan hari raya. Kenapa? Fa innahu yaumul lahwin wa surur. Hari raya ini hari kita untuk main-main, hari kita untuk senang-senang, wasurur dan berbahagia. Padahal wahaluz ziyarati khilafu dzalik. Orang berziarah itu untuk mengingat kematian, untuk mendoakan yang sudah wafat, untuk menghormati sowan kepada yang sudah meninggal begitu. Itu tentu bertentangan dengan suasananya Idul Fitri, Idul Adha yang merupakan Id. Itu tuh tadi suasananya adalah lahwin wasurur. Bahkan dikatakan waqila yuhtamal an yakunal muradu al-has. Dikatakan yang dimaksud dengan hadis ini adalah al-has ala kasrati ziyaratih. Ini adalah anjuran untuk memperbanyak ziarah kepada Nabi. Kenapa? Wala yuj'alu kal id. Jangan jadikan ziarah Nabi ini seperti id, yang mana la ya'ti fil am illa maratain. Hari raya itu 1 tahun cuma 2 kali. Artinya apa? Kalau bisa ziarah kepada Nabi itu sesering mungkin, sebanyak mungkin. Jangan kayak Idul Fitri, Idul Adha yang hanya setahun datang 2 kali. Bahkan qala At-Tibi, seorang ulama bernama At-Tibi mengatakan nahahum anil ijtima ilaha ijtima'ahum lil id nuzhatan wa zinatan. Nabi melarang umatnya untuk berkumpul di perkuburan Nabi sebagaimana lil id, sebagaimana perkumpulan hari raya, nuzhatan wa zinah. Senang-senang, berpakaian bagus, makan enak begitu. Kenapa? Wa kanatil yahudu wan nasara taf'alu dzalika bi kuburi anbiya'ihim. Jadi orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani menjadikan itu semua di kuburan nabi-nabi mereka. Mereka berpesta, mereka makan enak, berpakaian bagus, tapi di kubur-kuburnya orang soleh, bahkan para nabi gitu ya. Fa'aurathahum al-ghaflata wal qaswah. Sehingga di kuburan itu bukan ingat Allah, bukan tambah khusyuk, mereka malah ghaflah, lupa kepada Allah, wal qaswah, semakin keras hatinya. Kenapa? Happy-happy di kuburan. Ini juga nasihat ya. Beberapa orang kadang-kadang mengadakan pesta, resepsi, tapi di atas kuburan. Ini tentu tidak diperbolehkan gitu. Kenapa? Wa min adati abadatil ausan, termasuk juga kebiasaan penyembah berhala, annahum la yazaluna, mereka selalu yu'azzimuna, mereka mengagungkan amwatahum, orang-orang mati di antara mereka tentu yang soleh-soleh, hatta takhadhuha asnaman, sehingga orang soleh tadi, para nabi tadi dibentukan berhala, patung-patung begitu ya. Ini enggak boleh.
Wa ila hadza asyara biqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad bersabda dalam riwayat Imam Muslim ya. Apa hadisnya? Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'badu. Jangan kalian atau jangan kamu jadikan kuburanku ini wasanan, berhala, yu'badu yang disembah. Fayakunul maksud minan nahyi, yang dimaksud dengan larangan ini adalah karahatu an yatajawazu fi qabrihi ghayata tajawuz. Jangan berlebihan, jangan menyembah, jangan menjadikan patung begitu. Walihada warada ishtadda ghadabullahi, ada riwayat Allah itu sangat marah ala qaumin, atas orang-orang yang ittakhadhu kuburu anbiyaihim masajid, yang menjadikan tempat-tempat kubur-kubur para nabi mereka sebagai tempat sujud untuk atau wasan ya, tempat-tempat yang disembah seperti itu. Ini kalau kita melihat dalam kitab Mirqatul Mafatih. Nah, dengan redaksi yang hampir mirip, maksudnya juga hampir sama, di dalam kitab Badlul Majhud fi Halli Abi Dawud, ya, syarah Sunan Abi Dawud ya, dalam juz 9, halamannya ada di 397 sampai 398. Ketika menjelaskan hadis tadi, la taj'alu qabri idan, sama redaksinya, wa huwa wahidul ayat ay la taj'alu ziyarata qabri idan aw la taj'alu qabri madhara id. Jadi jangan dijadikan seperti hari raya untuk happy-happy, untuk lupa kepada Allah, untuk main-main, jangan. Fa innahu yaumul lahwin wasurur, karena itu adalah hari untuk bersenang-senang dan juga untuk berbahagia. Nah, dari dua hadis ini ya minimal, kita bisa mengambil satu pemahaman bahwa apa yang dijelaskan oleh Ustadz tadi sama sekali jauh berbeda dengan apa yang diterangkan oleh para ulama-ulama a'immatul ahadis, orang-orang yang expert ya dalam bidang hadis. Maka menjadikan hadis tersebut untuk larangan haul, nanti akan kita bahas pada video tertentu. Bagaimana orang-orang soleh, orang-orang terpilih itu melakukan kebiasaan ihtifal haul berdasarkan pada apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Insya Allah video tentang haul secara spesifik akan kita bahas pada video berikutnya. Tetapi yang ingin saya garis bawahi, menjadikan hadis ini untuk larangan orang-orang berkumpul haul itu sangat tidak tepat, karena faktanya yang dipahami oleh para ulama-ulama hadis tidak seperti yang dipahami oleh Ustadz tadi. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.